Sobat Kreatif, sekarang saya sedang berada di Desa Sedayu Lawas. Desa yang terletak di pesisir utara Kabupaten Lamongan ini memiliki sejarah yang menarik loh, yang diceritakan secara turun-temurun dari generasi ke generasi sehingga menjadi cerita rakyat yang melegenda. Ingin tahu seperti apa kisahnya? Mari ikuti terus perjalanan saya mengulik asal-usul desa yang eksotis ini. Sedayu Lawas merupakan salah satu desa unggulan di Kecamatan Brondong yang dikenal sebagai pusat pemerintahan dan pendidikan. Desa yang dihuni lebih dari 16.000 jiwa ini memiliki total luas wilayah mencapai 10,64 km persegi loh guys. Wah, luas banget ya kan? Selain itu, kekayaan alam yang dimiliki desa ini bisa dibilang cukup lengkap nih. Bagaimana tidak, desa ini mempunyai laut, gunung, sungai, hutan, kali, dan juga tanah yang subur. Nah, siapa sangka nih, tempat yang lumayan padat ini dulunya ternyata sebuah hutan belantara loh. Wah, jadi penasaran ya? Seperti apa sih asal-usul desa Sedayu Lawas ini? Yuk, mari kita tanyakan langsung aja sama ahlinya. Iya, betul. Jadi menurut versi sejarah yang cukup populer, dahulu desa ini merupakan hutan belantara yang sangat angker. Bahkan saking angkernya sehingga mendapat julukan Jalmo Moro Jalmo Mati. Artinya bahwa siapapun yang datang ke hutan itu tidak akan pernah bisa kembali. Lama-kelamaan berita ini didengar oleh Sri Sultan Tawang Alam yang ada di Surakarta sana. Kemudian pada tahun 1463, Sri Sultan Tawang Alam ini mengutus putra keponakannya untuk menjadi tumenggung di wilayah ini. Nah, jadi nih ya, menurut penjelasan beliau, mengisahkan bahwa dulu hiduplah seorang putri yang cantik jelita, bernama Dewi Rara Tangis. Namun anehnya, sang putri malah menaruh hati kepada seorang pemuda yang jelek dan miskin, yang bernama Gajah Belang. Tentu saja, hubungan keduanya tidak direstui oleh ayah sang putri yang bernama Tumenggung Raden Ranggajaya Sasmita. Namun, karena sang putri tidak mengindahkan larangan tersebut, sang ayah pun marah dan membunuh Gajah Belang. Mengetahui kekasihnya terbunuh oleh ayahnya sendiri, sang putri lantas kabur dari rumah dengan perasaan yang hancur tidak karuan. Ia kemudian bertapa di sebuah goa yang berada di Gunung Menjuluk hanya untuk mengenang Gajah Belang dan berusaha menjadi wanita yang suci selamanya. Dalam bahasa Jawa disebut Dadi Wong Sing Ayu Saklawas-selawase atau singkatnya Sido Ayu Saklawase. Kisah yang dialami Dewi Rara Tangis pun menyebar luas dan menjadi bahan pembicaraan yang menarik bagi warga setempat, sehingga diceritakan terus secara turun-temurun. Akhirnya, istilah tersebut pun semakin lama semakin menyempit menjadi kata Sedayu Lawas, yang terus diabadikan dan menjadi cikal bakal nama desa di kawasan ini. Wah, dalam budaya Jawa, sejarah penamaan sebuah tempat dan benda memang selalu mempunyai kisahnya sendiri-sendiri ya. Di tempat saya berdiri ini saja, ada 3 nama yang memiliki kisah dan alasnya tersendiri. Seperti jalan ini yang diberi nama Jalan Embong Sepur, karena dulunya di Gundukan itu merupakan jalur rel kereta api pada saat masa penjajahan. Kemudian di sebelah kanan saya ini ada kali yang diberi nama Kali Ketek, karena dulu ada kera atau monyet yang menempati hilir kali ini. Nah, gunung fenomenal yang berada di sebelah sana diberi nama Gunung Menjuluk, karena mitosnya dulu gunung itu sangat tinggi. Namun, saat Hanuman mencoba mengambil bulan yang dikiranya pisang, ia terjatuh dan punggungnya mengenai gunung tersebut, sehingga menjadi pendek seperti sekarang. Ya, namanya juga mitos, percaya nggak percaya ya. Tapi jangan sampai nih, kisah-kisah tersebut terlupakan atau hilang dimakan zaman. Kisah tersebut harus tetap abadi, menjadi warisan dan nilai budaya yang luhur. Nah, sampai di sini dulu ya kisahnya. Sebenarnya masih banyak yang belum saya ceritain nih, tapi ternyata waktunya nggak cukup buat bahas semuanya. Ya udah deh ya, lain kali aja. Sampai jumpa, bye-bye, stay safe ya.